Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu-Ibu, sebelum pelatihan dimulai, ini saya peraturannya kalau seluruhnya lagi menjelaskan, tolong itu mikrofonnya di mute dulu. Nah, setelah nanti ada tanya jawab baru di unmute lagi. Nah, sebelum mungkin ini pelatihan kali ini waktunya kurang lebih dari 20 menit Ibu-Ibu ya. Nah, untuk memulainya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan nanti pelatihan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Untuk doanya saya berikan kepada Ibu Dini. Silakan Bu Dini untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Baim. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pelatihan ini, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik Bu, nah untuk memulai pelatihan ini, mari saya berikan speaking dulu supaya Ibu-Ibu nanti bisa semangat ya. Nah, nanti kalau saya sapa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Seperti itu. Bisa Ibu? Bisa Pak. Nah, oke. Mulai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat sekali Bu-Ibu. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang prinsip assessment ya. Nah, saya screen dulu. Sudah tampil Ibu? Sudah tampil? Sudah. Oke. Nah, prinsip assessment. Nah, nanti pada materi ini yang perlu kita harapkan yaitu 1, prinsip pembelajaran dan asesmen, 5 prinsip asesmen, keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran, dan terakhir alur asesmen. Nah, yang pertama, mengapa kita perlu melakukan asesmen? 1, asesmen itu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Jadi dalam merancang asesmen ini kita harus melihat karakter sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan siswa. Terus yang kedua, pembelajaran dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Maksudnya itu sepanjang hidupnya belajar. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif karakteristik peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Maksudnya itu yang relevan itu relevan dengan kebutuhan peserta didik, baik sesuai dengan konteks lingkungannya maupun kebudayaan yang ada di lingkungan peserta didik. Terus yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi pembelajaran itu tidak hanya sampai sini, terus berjenjang sampai ke level yang tingkat yang lebih tinggi. Nah, sekarang 5 prinsip asesmen. 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi asesmen ini tidak hanya dibutuhkan oleh siswa saja, tapi guru dan orang tua. Nah, apa saja yang perlu guru? Perlu melakukan perancang berdasarkan hasil asesmen.
Asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan dengan erat dengan pembelajaran. Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang. Satu, termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa. Asesmen yang targeted sesuai kebutuhan belajar. Asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya. Terus, yang kedua, prinsip yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, asesmen dapat digunakan untuk mengapa asesmen ini digunakan untuk mendorong belajar siswa menjadi bagian pembelajaran, mengembangkan kemampuan metodologis dan refleksi, menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Terus menuntut kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individu peserta didik. Terus yang prinsip yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Nanti setelah melakukan asesmen, setelah itu jadi langkah selanjutnya yang dilakukan ibu itu apa? Terus asesmen yang berkeadilan. Berarti penilaian tidak menguntungkan satu pihak, itu seluruh siswa sama. Ya, kalau misalnya nilainya segitu, kemudian ditulis seperti itu, jangan ditambah atau dikurangi. Terus, asesmen memiliki validasi yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya, valid. Nah, reliable, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten, adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, jelas dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Keempat, prinsip yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Guru, pada prinsip ini, guru diberikan otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik asesmen yang mempertimbangkan satu, karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, sumber daya pendukung yang tersedia seperti media pembelajaran, ya seperti itu sumbernya, bahannya itu. Terus prinsip yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana, informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi, asesmen ini sebagai laporan kemajuan peserta didik. Sampai di mana laporannya itu kepada siapa? Ya, kepada orang tua dan juga kepada kepala sekolah. Hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalnya nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Nah, kalau formatif itu penilaian di saat pembelajaran di awal sampai di akhir pembelajaran. Kalau sumatif itu kayak seperti penilaian tengah semester, penilaian semester. Tuh. Asesmen mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan diri. Yang perlu diperhatikan ini, guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antara guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Misalnya nanti ada siswa yang kemampuannya seperti ini, terus dicari solusinya gimana, seperti itu ya. Terus keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Satu, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik,
Nah, asesmen dirancang berupa pada kompetisi siswa peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan tercapainya tujuan pembelajaran yang dikelompokkan ke dalam kriteria mulai berkembang mahir dan sangat mahir. Peserta didik diberikan inspirasi sesuai dengan tingkat kompetisinya. Pemberian investasi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Terus keterkaitan yang kedua, pembelajaran dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini cara untuk keterkaitannya yaitu menambahkan grow mindset, pola pikir yang tumbuh. Terus yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, ini. Asesmen sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang saling terkait. Jadi antara kognitif, afektif, psikomotor itu saling berkaitan. Menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Sequence pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik. Menstimulasikan kemampuan berpikir tahap tinggi. Keempat, keterkaitan yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas. Nah, jadi tidak hanya orang siswa saja, tadi melibatkan orang tua dan juga masyarakat. Asesmen dirancang berusaha pada anak, mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik. Orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen. Lingkungan belajar dengan iklim yang berpositif untuk semua peserta didik sehingga setiap individu merasa nyaman, aman untuk berada di lingkungan belajar. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu dalam tingkat global yang menumbuhkan rasa peka mereka terhadap masalah-masalah ini dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri, lingkungan, dan dunia yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Jadi keberagaman IK ini berpengaruh penting untuk dalam menerapkan dalam menentukan asesmen di setiap sekolah. Nah, alur dalam penerapan asesmen 1, tahap persiapan. Nah, kedua, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Dalam tahap persiapan, 1, komite, apa saja komite pembelajaran, kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan guru meliputi pelatihan pembelajaran. Komite pembelajaran memfasilitasi in-house training bagi seluruh guru di sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi pembentukan atau penyelenggaraan komite sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tahap pelaksanaan, terus penetapan CP, capaian pembelajaran dan alur belajar. Terus asesmen untuk mengetahui pola murid awal dan akhir siklus pembelajaran. Refleksi dan penetapan tujuan belajar dan bentuk asesmen untuk tercapainya tujuan. Memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Ya, memilih menetapkan perangkat itu sesuai serta pembelajaran metodenya apa. Sosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua dan komunitas pendidikan. Terus pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Ini yang bawa terakhir ini ya, tahap terakhir ini pelaksanaan pembelajaran asesmen. Terus tahap evaluasi, 1 evaluasi yang refleksi capaian target belajar. Evaluasi refleksi dukungan orang tua terhadap target belajar. Evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Nah, jadi sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu bisa dimulai dari sekarang yang ingin mungkin ngasih pendapat silakan atau yang bertanya silakan. Bapak, saya ingin bertanya. Ya.
gini, di kurikulum Merdeka Belajar ini kan beda nggak Pak dengan K13. Kalau K13 dulu itu guru tidak boleh tidak menaikkan siswa. Maksudnya siswa itu harus naik kelas. Meskipun ada kekurangan gitu nggih. Lah tapi dalam kurikulum Merdeka Belajar itu bagaimana prinsipnya? Nah, terima kasih Bu Curia. Di dalam program di dalam PSP ini ya istilahnya bukan nggak ada yang nggak naik, tapi dalam PSP ini tergantung pada levelnya ya Bu Ibu ya. Misalnya ini mau level A atau level B, level C masuk dalam sesuai dengan karakternya itu masih dikelompok-kelompokkan. Oh, misalnya siswa ini kemampuannya sampai ini, yang siswa yang lain ini masuk sampai ini kemampuannya. Jadi anak itu meskipun itu tetap dinaikkan kelas, tapi levelnya nanti sekelas itu masih level yang belum tuntas tadi, yang itu, yang maksudnya yang diberikan seperti itu. Ibu Curia, maksudnya pengetahuannya lah beda dengan yang Oh lain. gitu. Ya, ya terima kasih Bapak. Mungkin yang lain ada menanggapi atau menambah? Saya Pak Ibrahim. Bu Chandra. Ya. Apakah nantinya ada keterkaitan Pak Ibrahim antara asesmen formatif dan asesmen sumatif? Itu saja. Terima kasih. Oke. Ya, asesmen itu juga bentuknya itu asesmen itu ada formatif, ada sumatif. Ya, ada tes tulis, ada kognitif, itu Bu Curia. Bentuk-bentuk asesmen tapi itu ada tes formatif, sumatif ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Ibrahim. Bu Curia, terima kasih. Mungkin sudah selesai? Nggak ada? Sudah Pak. Sudah. Oke, kalau nggak ada, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan, nggak ada? Sudah cukup? Oke, cukup. Silakan. Hah? Ya. Oke, kalau nggak ada, ini yang keluar siapa ini? Bu Rini keluar ya? Tapi kayaknya koneksi internet ya Pak. Ya, kalau nggak ada, alhamdulillah saya akhiri. Sebelum diakhiri, silakan yang membaca doa kepada Bu Dini. Ada Bu Dini. Bu Curia. Saya aja. Ya. Setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, kita tutup dulu pembelajarannya. Silahkan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, saya Erik. Bulan hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.